caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Al-Majid dari YN Surakarta, akan mengulas kembali materi analisis wacana dari YouTube KVFA Institute. Nah, mengenai analisis wacana, suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks saja, melainkan melihat dari sisi lain seperti sosial, budaya yang tercermin dari teks tersebut. Jadi artinya di analisis wacana ini kita belajar mengenai bahasa sebagai sebuah kesosialan, tidak bahasa hanya sekedar maknanya saja. Mengenai analisis wacana, yang pertama kali mempelopori adalah Zelig Harris. Hal ini dilatar belakangi karena Zelig Harris ini ingin memperlihatkan bahwasanya bahasa itu bisa dikaji secara sosial juga, tidak hanya secara linguistik saja, seperti itu. Kemudian ada beberapa tokoh yang muncul dalam ahli analisis wacana. Yang pertama ada Van Dijk, Halliday, dan Fritz. Kemudian berbicara mengenai konsep dan contoh analisis wacana. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh konsep analisis wacana, yaitu ketika kita datang ke gerai aksesoris Kartika, biasanya mereka akan mengatakan, "Selamat datang di Kartika, ada yang bisa kami bantu, Kak?" Nah, ditinjau dari struktur wacana, teks kalimat tersebut adalah satu bentuk wacana struktur yang mana di dalam kalimat tersebut mengajak konsumen untuk membeli aksesoris yang ada di Kartika aksesoris, seperti itu. Kemudian berbicara mengenai fungsi dari wacana. Fungsi wacana sebagai konstruksi sosial. Wacana ini dibentuk oleh dunia sekaligus juga membentuk dunia, seperti itu. Wacana juga dibentuk oleh medium kemunculannya serta bentuk kemungkinan bagi mediumnya itu. Tujuan dari teks juga mempengaruhi wacana. Pada dasarnya antara bahasa dan wacana adalah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Kemudian berbicara mengenai wacana, fungsi wacana sebagai identitas sosial, yaitu cara kita membuat terlihat dan dikenali siapa kita dan apa yang kita lakukan, selalu melibatkan dari sekedar bahasa. Contohnya semisal seperti ini, ketika kita memiliki teman Diki sering berbicara bohong kepada teman-temannya. Nah, secara tidak langsung itu membuat sebuah identitas seorang Diki yang suka berbicara berbohong, seperti itu. Itu merupakan fungsi wacana sebagai identitas. Kemudian bicara mengenai wacana dan intertekstual. Teks mungkin lebih atau kurang secara implisit atau eksplisit mengutip teks lain. Mereka mungkin merujuk pada teks lain, atau mereka mungkin menyinggung teks masa lalu atau masa depan lainnya. Jadi pada dasarnya teks yang diproduksi oleh setiap orang itu berasal dari apa yang mereka dapat terlebih dahulu di belakangnya. Seperti ketika kita sedang mengutip. Nah, mengutip kan kita biasanya sebelum mengutip kita membaca kutipan tersebut. Nah, seperti itu merupakan wacana dan intertekstual. Kemudian mengenai jenis pendekatan pada analisis wacana. Yang pertama ada pendekatan formal. Pendekatan formal memahami wacana sebagai tataran kebahasaan yang lebih tinggi dari kalimat. Contohnya, Corona di Indonesia sudah memasuki batas maksimal kesiapan rumah sakit, sehingga perlu adanya cara untuk mengurangi populasi produksi corona di Indonesia. Kata sehingga merupakan konjungsi, artinya terjadi pertalian hubungan antar kalimat, di mana pendekatan formal merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk melihat hal jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagian seperti sintaksis, semantik, tataran kebahasaan, dan morfologi, dan masih banyak lainnya. Kemudian pendekatan sosial secara empiris. Pendekatan sosial empiris memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks atau situasi. Pendekatan ini mengkaji wacana dalam kaitannya
konteks situasi secara pragmatik. Contohnya, ketika kita berbicara dengan teman kita, adik kita akan menggunakan bahasa yang lebih biasa saja atau menggunakan bahasa yang lebih modern seperti kata, "Bro, kamu lagi ngapain nih?" Seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan lebih baik. Contohnya, "Bapak, apakah hari ini jadi membasmi corona di rumah sakit ini?" Nah, itu merupakan pendekatan sosial empiris, yaitu penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan sosialnya, seperti itu. Kemudian pendekatan kritis ini hanya untuk pengetahuan saja, belum dibahas juga terlalu banyak. Pendekatan kritis ini bisa juga disebut dengan analisis wacana kritis, seperti itu. Lalu komunitas wacana. Komunitas wacana yaitu sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki komunikasi yang khusus atau yang bisa disebut dengan register, bahasa yang digunakan dalam suatu kelompok saja. Misalnya ketika kita bermain game Free Fire, memiliki bahasa dan komunikasi yang khusus yang hanya dapat dipahami oleh komunitas wacana tersebut. Seperti misalnya kata knockdown, yang artinya pemain berhasil melumpuhkan musuh sebelum mengalami mati. Biasanya ucapan knock akan diucapkan saat ditembak, menabrak, atau terjatuh, seperti itu. Kemudian berbicara mengenai bahasa praktik sosial kedaerahan. Wacana tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahan, itu sudah pasti ya teman-teman. Saat kita berbagi dengan siapa kita berbicara, sampai topik dan pembicaraannya. Misalnya kata anjing, ketika diucapkan kepada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan mungkin, itu akan mereka biasa saja atau mungkin malah justru bisa ketawa. Beda lagi ketika kalian ucapkan dengan orang Jawa Barat, mereka akan mengalami kemarahan. Karena apa? Itu adalah bahasa mereka, dan mereka merasa anjing itu adalah suatu bahasa yang sangat kasar di daerah mereka, seperti itu. Kemudian wacana gender. Wacana gender merupakan sorotan menarik sejak perjuangan feminisme. Tapi di dalam wacana gender kita tidak mempelajari bagaimana feminisme itu seperti apa, tapi kita lebih cenderung pada keinginan kaum wanita untuk serba wanita, itu juga tidak. Tapi gender yang mengkaji hubungan antara laki-laki dan perempuan supaya terjadi kesetaraan peran. Kemudian berbicara mengenai wacana identitas. Wacana identitas merupakan wacana manusia memainkan lebih dari suatu peran. Nah, maksudnya seperti ini. Seorang laki-laki akan dapat memberikan atau membuat peran. Misalnya menjadi peran bapak, menjadi peran kakek, menjadi peran adik, menjadi teman, menjadi peran sebagai pacar laki-laki. Nah, itu merupakan wacana identitas. Kemudian wacana ideologi. Wacana ideologi lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Wacana ini adalah bagian dari wacana kritis. Sebagai pengetahuan saja, bahwasanya politik dan sejarah tidak luput dengan adanya ideologi wacana. Kemudian berbicara mengenai konsep dasar analisis wacana secara pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, jadi menggunakan konteks sosial mungkin. Itu yang paling sering, konteks sosial atau konteks budaya. Kehadiran pragmatik adalah tahap perkembangan linguistik yang berangsur-angsur dengan proses panjang hingga menjadi disiplin ilmu yang sangat luas, bersangkutan dengan bentuk, makna, dan konteksnya, seperti apa yang saya katakan tadi. Kemudian para pengikut aliran pragmatik secara mampu melihat suatu bahasa dengan konteks yang hadir, tidak seperti para ahli bahasa terdahulunya yang melihat bahasa secara makna linguistiknya saja, seperti itu. Banyak juga para ilmuwan mendekatkan pragmatik dengan semantik. Tidak hanya para ilmuwan, namun banyak buku juga mendekatkan ilmu pragmatik dengan semantik. Secara gampangannya, semantik itu mempelajari sebuah makna dari kata saja, tanpa melibatkan konteks. Sedangkan pragmatik itu melibatkan konteks sosial ataupun konteks budaya, seperti itu.
Kemudian berbicara mengenai analisis wacana pragmatik bagian situasi tindak tutur. Di dalam analisis wacana pragmatik bagian situasi tindak tutur tersebut memiliki beberapa aspek. Yang pertama adanya penutur, itu pasti. Kemudian adanya lawan tutur dan konteks tutur. Tujuan tuturan, tuturan sebagai tindakan, tuturan sebagai tindak verbal. Kemudian berbicara mengenai tindak tutur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi yaitu menyampaikan informasi saja. Jadi contoh misal seperti ini. Vario 150 merupakan produk dari Honda, ya. Itu informasi, sekedar informasi saja. Itu merupakan tindak lokusi. Kemudian ada tindak ilokusi. Ilokusi merupakan upaya yang dilakukan tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga melakukan sejauh situasi tuturannya. Misalnya ban mobil sebelah kanan kempes, terus kemudian ada awas tanjakan licin. Nah, seperti itu sebuah tindakan ilokusi. Kemudian ada tindakan perlokusi. Tindakan perlokusi yaitu merupakan tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur atau tindak tutur dari tindak tutur. Benar. Misalnya kemarin mobil saya kempes di Jalan Solo Semarang waktu mau ke Boyolali. Kalimat ini merupakan kalimat ilokusi untuk memohon maaf, dan perlokusinya yaitu efek yang diharapkan orang yang mengundang dapat memakluminya karena banyak kempes tadi. Seperti itu. Prinsip kerjasama analisis wacana. Dalam pembelajaran prinsip kerjasama ini berkaitan dengan maksim. Maksim tersebut dibagi menjadi 4, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan maksim cara. Maksim kuantitas berkaitan dengan penggunaan kata yang digunakan, sedangkan maksim kualitas yaitu penggunaan kata secara baik dan benar. Kemudian relevansi yaitu penggunaan bahasa diambil dari mana. Kemudian biasanya diawali dengan, ketika mereka berbicara diawali dengan katanya profesor ini, seperti itu. Kemudian maksim cara merupakan maksim yang mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, dan tidak berlebihan secara runtut, yaitu berbicara sesuai dengan alurnya, sesuai dengan caranya, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi merupakan simpulan dari materi 1-8 analisis wacana dari YouTube KVFA Institute. Jadi sekian dan terima kasih.